Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Khairul Rahman. Di sini saya akan mereview tentang analisis visi, misi, aspek eksternal, aspek internal, dan tujuan sasaran Untirta. Yang pertama itu ada analisis visi Untirta. Analisis visi Untirta sudah sangat baik karena menggambarkan arah strategis kampus dengan jelas. Nah, melalui konsep HALT, Integrate, Smart, and Green University serta target PTNBH 2030. Visi ini dinilai spesifik, terukur, realistis, relevan dengan kebijakan nasional, dan memiliki batas waktu yang jelas. Penjabaran indikator seperti akreditasi unggul, publikasi internasional, dan kerjasama global menunjukkan pemahaman manajerial yang kuat. Hanya saja, analisis akan lebih tajam bila disertai contoh, capaian konkret, dan sedikit kritik terhadap tantangan implementasi visi. Nah, yang kedua itu ada analisis misi Untirta. Nah, analisis misi Untirta tersusun sistematis dan selaras dengan visi yang diusung. Nah, fokus misi ini pada 3 ranah utama. Yang pertama itu ada pendidikan, penelitian, dan tata kelolaan. Nah, di sini ini menunjukkan arah pengembangan yang jelas. Nah, indikator keberhasilan itu sudah konkret, dan misi ini dinilai realistis untuk dicapai berkat dukungan SDM dan kolaborasi riset. Meski demikian, analisis bisa diperkuat dengan menyinggung hambatan internal seperti pandangan dan rasio dosen. Nah, dan di sini mahasiswanya agak lebih kritis. Secara keseluruhan, analisis misi itu sudah relevan, logis, dan mudah dipahami. Nah, yang selanjutnya itu saya akan membahas tentang lingkungan eksternal Untirta. Yang pertama itu ada aspek sosial. Nah, analisis aspek sosial sudah baik karena menyoroti meningkatnya kesadaran pendidikan dan karakter generasi Z yang sesuai dengan visi Smart University. Mahasiswa juga peka terhadap tantangan seperti kesenjangan sosial dan mutu lulusan. Namun akan lebih kuat jika disertai data sosial terbaru di Banten untuk memperkuat argumen. Nah, nomor 2 itu ada aspek teknologi. Analisis sudah relevan dan aktual. Pemanfaatan AI, Big Data, dan IoT disebut sebagai peluang yang tepat, serta tantangan literasi digital dan keamanan siber juga diidentifikasi dengan baik. Hanya saja analisis bisa diperdalam dengan menyebut langkah konkret Untirta dalam transformasi digital agar lebih aplikatif. Nah, selanjutnya itu ada aspek ekonomi. Penjelasan sudah cukup lengkap dengan menyoroti peluang industri di Banten dan resiko fluktuasi ekonomi global. Analisis ini realistis dan menggambarkan hubungan erat antara lulusan Untirta dan dunia kerja. Akan lebih kuat jika disertai data serapan lulusan atau kontribusi riset terhadap ekonomi daerah. Nah, yang nomor 4 itu ada aspek politik legal. Analisis tepat karena menunjukkan dukungan kebijakan nasional terhadap pendidikan tinggi dan dasar hukum PTNBH. Tantangan seperti dinamika politik dan resiko hukum juga disampaikan dengan baik. Namun, bagian ini bisa diperkuat dengan menyinggung bagaimana Untirta menjaga stabilitas kelembagaan di tengah perubahan regulasi. Nah, nomor 5 itu ada aspek kebijakan. Analisis sudah selaras dengan konteks nasional, terutama program MBKM dan kebijakan Green Campus. Nah, mahasiswa mampu melihat hubungan antara kebijakan pemerintah dan visi kampus. Meski begitu, akan lebih kritis jika ditambahkan pandangan tentang bagaimana Untirta mengantisipasi perubahan kebijakan agar tetap adaptif. Nomor 6 itu ada aspek demografi. Ulasan tentang bonus demografi sudah tepat dan relevan dengan posisi Untirta di wilayah strategis Banten. Analisis peluang dan ancaman juga seimbang, terutama resiko pengangguran sarjana. Namun bisa diperkuat dengan menyertakan data jumlah mahasiswa atau tren pendaftar untuk mendukung argumen kuantitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek atau lingkungan internal. Yang pertama itu ada sumber daya manusia. Itu menunjukkan peningkatan kualitas dosen dan tenaga pendidikan, namun masih terbatas jumlahnya. Profesor dan rasio dosen mahasiswa belum ideal. Nomor 2 itu ada money atau pendanaan. Menjelaskan keunggulan status BLU yang fleksibel, tetapi sumber pendanaan alternatif seperti kerja sama industri belum dimaksimalkan. Nomor 3 itu ada passion atau sarana dan prasarana, menggambarkan kemajuan fasilitas di kampus terpadu Sindang Sari, meski masih ada ketimpangan fasilitas di beberapa fakultas dan kampus lama. Nomor 4 itu ada metode dan proses. Menunjukkan penerapan MBKM dan digitalisasi layanan akademik, namun masih terkendala teknis serta literasi digital yang belum merata. Nomor 5 itu ada market atau pasar atau stakeholder. Menjelaskan posisi Untirta sebagai PTN utama di Banten dengan daya tarik tinggi tetapi menghadapi persaingan dari PTS dan PTN besar lainnya. Nomor 6 itu ada material atau sumber daya fisik dan akademik. Menyoroti ketersediaan lahan dan fasilitas modern yang memadai, namun bahan akademik dan infrastruktur riset masih perlu diperkuat. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan saran. Nah, tujuan dan saran itu sudah selaras dengan visi HITS and Green University yang menekankan transportasi modern, ruang hijau, dan kenyamanan kampus. Sasaran seperti transportasi terintegrasi itu bersama lingkungan dan student park sudah konkret. Hanya perlu indikator keberhasilan agar lebih terukur. Nah, setelah itu ini adalah kesimpulan dari semua yang saya baca. Secara keseluruhan, analisis arah pengembangan yang jelas dan sejalan dengan visi HITS and Green University. Potensi besar sudah terlihat, namun perlu penguatan SDM, pendanaan, dan infrastruktur agar visi 2030 dapat tercapai secara berkelanjutan.